Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan politik pada masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Sukiman. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fitriana Kuswati, kelas 12 IPS 2, absen 14. Presiden Soekarno menunjukkan dua orang formatur baru, yaitu Sidik Joyo Soekarto, PNI, dan Dr. Andus Sukiman Masyumi untuk membentuk kabinet baru. Setelah melalui proses perundingan, maka pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Sukiman, Wiryo Sanjoyo Masyumi, dan Suwiryo PNI. Program kerja Kabinet Sukiman antara lain sebagai berikut. 1. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. 2. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan. 3. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. 4. Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian, penetapan upah minimum, dan menyelesaikan pertikaian buruh. 5. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 6. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Kabinet Sukiman juga tidak dapat bertahan lama. Masalah utama yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo dan Duta Besar Amerika. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia. Berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan, kerjasama tersebut dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman. Akhirnya, Kabinet Sukiman jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Keberhasilannya: 1. Memperhatikan usaha memajukan perusahaan kecil. 2. Memperhatikan kaum buruh. 3. Memperluas pendidikannya dengan mendirikan berbagai macam sekolah dan tingkatnya. 4. Melanjutkan program kerja Kabinet Natsir. Adapun hambatannya, yang pertama yaitu adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Choskran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act. Yang kedua yaitu adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Yang ketiga yaitu masalah Irian Barat belum juga teratasi. Yang keempat yaitu hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tanpa dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Ada juga latar belakangnya. Setelah Kabinet Natsir dinilai gagal dalam menjalankan roda pemerintahan,
sehingga mendapat mosi tidak terpercaya dari pemerintahan dan tepat pada tanggal 21 Maret 1951 Perdana Menteri Nasir mengembalikan mandat kepada presidennya lagi. Presiden Soekarno kemudian menunjukkan Sukiman dari Partai Masyumi dan Jojo Sukarto PNI menjadi formatur. Walaupun mengalami sedikit kesulitan, namun pada akhirnya Sukiman dan Jojo Sukarto berhasil membentuk kabinet koalisi antara Masyumi dengan PNI dan beberapa partai kecil. Kabinet ini lebih dikenal dengan sebutan Kabinet Sukiman. Adapun berakhirnya yaitu dimulai dari kegagalan Kabinet Sukiman dinilai dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri memihaknya Indonesia kepada blok barat dengan menandatangani Mutual Security Acts dengan pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini memicu munculnya pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Berikut ini foto-foto kabinet Sukiman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.